Beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman semuanya. Selamat siang adik-adik, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat-sehat saja? Sehat. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan dan menjalankan kegiatan belajar mengajar yang sudah direncanakan dari awal. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang tema panggilan dan perutusan murid Yesus. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan doa. Oleh karena itu, mari kita semua berdiri dan kita berdoa. Silakan berdoa kepada kami. Tuhan, mari kita satu doa. Menurut teman-teman semua, mari kita satu doa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masuk kami dalam perbuatan, tetapi bebaskan kami dari jalan yang kami. Silakan dulu. Baik, adik-adik sekalian, kita akan melakukan pembelajaran tentang tema perutusan dan panggilan murid Yesus. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menyanyikan dan menonton video ini, video lagu tentang anak sekolah minggu. Mari kita semua berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama. Tangan ya. Dengan dia panggil namamu,
Baik, silakan duduk. Baik. Siang hari ini kita sekali lagi Pak Guru sampaikan akan membahas sama-sama dan menjelaskan tema tentang panggilan dan perutusan murid Yesus. Baik, adik-adik sekalian, tema tentang panggilan dan perutusan murid Yesus, kita masuk dalam tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah, sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, maksudnya adalah kita semua ini diutus. Diutus oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan mempercayakan sesama kita diberikan sebuah tugas dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu adalah misalnya menjadi ketua dewan paroki atau menjadi ketua kelompok dalam sebuah paguyuban dalam gereja. Itu adalah bagian dari tugas perutusan. Kita semua ini menjadi murid Yesus. Dan ketika kita sudah menjadi murid Yesus, kita menjalankan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Itu tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, peserta didik mampu memaknai dan memahami makna cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada diri dan sesama, cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta kepada budaya dan nasionalisme, cinta kepada alam dan lingkungan. Dalam menjalankan tugas perutusan itu, kita harus menjalankannya dengan cinta dan kasih kepada siapa? Sesama. Cinta dan kasih kepada sesama itu dilakukan dengan cara apa? Menerima tugas pelayanan dari gereja untuk sesama dengan hati yang ikhlas, tanpa ada paksaan, tanpa ada keluhan, tanpa ada sifat menolak. Oleh karena itu, kita menjalankan tugas itu dengan penuh rasa cinta dan kasih. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, selama kita menjalankan tugas dan panggilan perutusan Yesus, tugas itu harus dijalankan dengan penuh rasa kasih dan cinta. Ya tidak? Ya. Siapa yang selama ini menjalankan tugas itu tanpa adanya rasa kasih dan cinta? Ya? Pasti semuanya menerima tugas itu dengan sukarela. Betul tidak? Betul. Pasti semua menjalankan tugas itu dengan rasa ikhlas dan menghormati sesama. Benar tidak? Benar. Jadi kalian menerima tugas-tugas itu dengan lapang dada. Kenapa? Yesus sudah memberikan tugas itu kepada kalian dan itu dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh. Lalu yang berikut, alangkah baiknya kita sebagai umat Allah yang menerima tugas perutusan itu, menerima itu sebagai sebuah panggilan. Apa maksud dari panggilan itu? Panggilan itu artinya kita menerima sebuah tugas tanggung jawab dari gereja, tetapi tugas itu kita jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam semangat iman akan siapa? Semangat iman akan Yesus Kristus. Kebenaran itu ialah kebenaran yang sesungguhnya ada pada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sumber keselamatan dan guru bagi kita semua. Yesus Kristus memanggil kita menjalankan tugas perutusan. Tugas perutusan ini adalah tugas yang diberikan oleh Yesus sendiri, dan tugas itu dilakukan dengan ikhlas, tanpa ada sesuatu imbalan, tanpa ada suatu harapan. Saya nanti akan diberikan ini ketika saya melakukan tugas-tugas itu. Tidak. Yesus menjalankan tugas perutusan itu tanpa ada imbalan. Atau siapa yang pernah mendengar ada yang digaji?
melakukan tugas-tugas itu? Tidak. Tugas untuk Tuhan dan untuk gereja dan umat Allah, tugas itu dilakukan dengan cuma-cuma, tanpa ada imbalan, tanpa ada harga. Dan Yesus dipaku di kayu salib juga tidak adanya imbalan atau harga yang diberikan. Tetapi Yesus ikhlas memberikan seluruh dirinya, memberikan seluruh kepribadiannya, dan memberikan tubuhnya untuk dipaku di kayu salib di bukit Golgota. Bukit Golgota artinya bukit tengkorak, di mana dulu semua orang disalibkan di bukit tengkorak, termasuk Yesus. Bukit tengkorak adalah bukit yang menjadi tempat untuk penyaliban orang-orang Yahudi pada masa-masa itu. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, berkaitan dengan materi tentang panggilan dan perutusan murid Yesus, Bapak Guru akan membagikan beberapa hal-hal penting yang berkaitan dengan tugas dan panggilan perutusan dari murid-murid Yesus. Ada beberapa pokok pikiran yang harus kita dalami bersama berkaitan dengan tema ini, yaitu kalian akan menjawab beberapa hal dalam kaitan dengan tema ini. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, panggilan apa yang saya rasakan sebagai murid Kristus? Kamu sudah merasa sebagai seorang murid Kristus, tetapi kamu menerima suatu tugas. Kira-kira perasaan kalian bagaimana? Alden, ketika engkau misalnya percaya, Alden, kau sebagai ketua Mudika, apa perasaanmu ketika engkau dipercaya sebagai ketua Mudika? Sangat bahagia. Oke, mari kita tepuk tangan dulu untuk Alden. Ya, Eduardus, ketika engkau atau Eduardus dan Nicholas, dua menjawab sebentar. Ketika engkau dipercayakan sebagai seorang yang diandalkan dalam gereja dalam hal untuk melatih sebuah nyanyian atau paduan suara untuk satu kelompok, kira-kira perasaanmu bagaimana? Kau berdiri, silakan. Merasa senang. Apalagi? Itu saja. Oke, tepuk tangan dulu untuk dia. Lalu, kau, perasaanmu ketika dianggap sebagai murid Kristus dalam tugas itu, kira-kira perasaanmu seperti apa? Bahagia, kemudian senang. Apalagi? Itu saja. Oke, baik. Silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk dia. Baik. Selain rasa senang dan bahagia, ada juga perasaan apa? Bangga. Bangganya kenapa? Dari sekian banyak orang yang ada, cuma kau yang dipilih sebagai orang yang dipercaya. Berarti engkau sudah menjalankan tugas sebagai murid Yesus. Engkau sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai umat Allah. Dan ketika engkau dikatakan sebagai umat Allah, engkau benar-benar orang yang sangat beriman dan sangat taat dan patuh terhadap perintah dan larangan dari Tuhan. Perintah dan larangan dari Tuhan itu dijalankan salah satunya lewat tugas-tugasnya. Alden, Nico atau Edo dipercayakan menjalankan tugas-tugas itu, dan mereka menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab, tetapi dengan penuh keikhlasan. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab. Maka dari itu, tugas perutusan ini adalah sebuah panggilan. Menjadi pastor itu adalah sebuah panggilan. Menjadi pendeta itu adalah sebuah tugas panggilan. Menjadi guru itu adalah sebuah tugas panggilan. Menjadi suster atau menjadi tim pembimbing rohani itu adalah suatu panggilan. Mengapa disebut panggilan? Panggilan itu termasuk dalam sebuah kepercayaan dan iman akan Yesus Kristus dan Tuhan Allah di surga. Lalu yang kedua,
bagaimana saya mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caramu, engkau punya cara mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Ya, caranya misalnya mengajak teman untuk beribadah dan berdoa. Itu adalah caramu mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, bagaimana? Ada yang punya ide? Contoh lain, ya? Mengajak teman ke jalan yang benar. Baru, tepuk tangan untuk dia. Mengajak teman ke jalan yang benar, bukan mengajak teman ke jalan yang salah atau salah. Mengajak teman ke jalan yang benar. Contohnya, berikan contoh. Mengajak teman ke jalan yang benar, berikan contoh. Tidak mengikuti anak-anak yang pemabuk, yang bisa merokok. Bisa merokok, silakan. Tetap duduk. Makanya saja. Yang lain. Ina TGI. Mengajak teman ke jalan yang benar. Contohnya satu saja. Mengajak teman dan mengajar teman untuk bersikap hidup disiplin dan menghargai serta menghormati orang lain, orang yang lebih tua. Itu dengan cara apa? Komunikasi. Jangan kasar dengan orang tua. Harus hormat kepada orang tua. Sopan dan santun terhadap orang tua. Itu adalah sebagai sebuah bagian dari panggilan dan perutusan. Tidak bisa orang percayakan si Albert sebagai ketua Monika kalau orangnya tidak sopan atau kasar dan tidak menghargai orang lain. Tidak mungkin. Yang kedua, tidak mungkin mereka Edo atau Niko dipercayakan melatih sebuah paduan suara di gereja kalau mereka dua adalah orang yang kasar atau sombong. Umat Allah memilih orang-orang tertentu karena dia apa? Pertama, rendah hati. Kedua, jujur. Apalagi? Baik. Kebaikan hati. Apalagi? Ya? Iman yang kuat. Apalagi? Sopan. Apalagi? Mendengarkan orang lain. Apalagi? Mengasihi sesama. Menghargai sesama. Itu lebih penting. Oleh karena ayat sekali menjadi murid Yesus dalam menerima tanggung jawab tugas panggilan ini, panggilan dan perutusan. Yesus saja dipercayakan oleh Allah menjalankan tugas pewartaan keselamatan oleh Allah. Yesus tidak pernah sombong. Dialah kebenaran itu sendiri. Dia adalah guru kita semua. Dia adalah penyelamat. Oleh karena itu, kita harus meneladani siapa? Meneladani siapa? Meneladani Yesus Kristus. Apa yang harus diteladani dari Yesus Kristus? Dari cara hidup dia. Dari cara hidup Yesus. Apalagi? Yang perlu kau teladani dari sikap dan hidup Yesus. Cara dia mentaati perintah dari Allah sendiri, yaitu apa? Mengajak kembali umat Allah yang sudah lama jauh dari Tuhan. Di samping itu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Sakit apa saja Yesus menyembuhkan orang sakit? Sakit kusta. Apalagi? Sakit mata. Orang lumpuh. Apalagi? Orang buta bisa orang lumpuh bisa berjalan. Apalagi? Orang mati dihidupkan lagi. Apalagi? Dia menyambut orang punya telinga yang dipotong oleh siapa? Yohanes. Pada saat ketika Yesus ditangkap di taman Getsemani. Apalagi yang Yesus lakukan? Membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Itu adalah tugas. Yesus mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang yang sakit kerasukan. Orang yang kerasukan itu Yesus sembuhkan dia.
lalu roh jahat yang ada dalam orang itu, dalam tubuh dari orang itu, diusir kemana? Babi-babi. Diusir ke babi-babi. Sehingga babi itu kerasukan dan jatuh ke jurang. Itulah tugas yang dilakukan. Oleh karena itu adik sekalian, penting sekali ketika kau menerima ini panggilan dan perutusan sebagai sebuah tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu tidak dianggap sepele ketika menjalankan tugas panggilan dan perutusan. Agar diutus menjadi ketua munika, jangan. Niko dan Edo diutus menjadi pelatih paduan suara, jangan. Kenapa? Kamu diutus. Jadi kamu diutus berarti itu adalah kamu dipanggil oleh Tuhan sendiri lewat sesama. Sesama itu adalah kehadiran Allah, mempercayakan tugas itu oleh Allah kepada sesama lewat engkau. Lalu engkau jalankan tugas. Ingat, tugas yang kau jalankan tanpa imbalan, tanpa bayaran, tanpa spesial pun. Tapi engkau akan diganjari oleh Allah sendiri lewat berkat yang Ia berikan setiap hari. Berkat apa yang kau alami setiap hari dari Allah sendiri? Perlindungan dari Tuhan. Perlindungan dari Tuhan. Berkat apa lagi yang kau terima? Nafas hidup. Apa lagi? Kesehatan. Kekuatan. Apa lagi? Kesembuhan. Apa lagi? Semangat. Kau masih bisa bernafas, kau masih bisa semangat, karena semangatmu itu yang menyebabkan kau bisa berpikir dan menerima pelajaran di sekolah. Itu berkat yang harus bersadar. Dan saya yakin banyak orang tidak menyadari bahwa yang ada dalam tempat ini karena tadi pagi Allah sudah kasih dia nafas dan semangat. Nafas kehidupan dan semangat itu menyebabkan kau ada di sini. Meskipun ada yang masih lemah, letih, lesu, tidak semangat. Tapi ingat, jangan sampai kau tidak menghargai berkat itu dan engkau tidak menyadari. Oleh karena itu, bangun pagi, engkau menjalankan tugas panggilan dan utusan itu. Salah satunya adalah pertama, kau bangun. Apa yang kau lakukan yang pertama? Berdoa. Membaca Alkitab. Apa lagi? Berdoa dan membaca Alkitab. Tetapi yang setelah itu kau lakukan adalah kau berdamai hati dengan Tuhan dan sesama. Sesama itu siapa? Kita. Sama teman-teman yang tidak sama. Jangan bangun pagi hatimu masih tidak damai. Kalau hatimu bangun pagi tidak damai, kau menjalankan tugas itu juga dengan rasa tidak begitu nyaman. Ketemu dengan dia, tidak bisa. Mari bangun pagi sebagai murid yang dipanggil dan diutus. Salah satunya adalah jadi berkat dan damai kepada sesama dan Yesus Kristus atau sesama dengan Tuhan. Oke. Lalu yang berikut, kalian akan dipercayakan menjalankan tugas ini, menjawab beberapa hal penting, sehingga Pak Guru akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan sekarang. Amin. Kalian kerjakan LKPD itu dan jawab dengan Pagi.
Empat. Sudah? Oke. Sudah? Ada berapa? Iya. Ini akan satu. Oke, depan. Lagi. Tinggal salin itu sudah Pak? Oke. Ya, tinggal salin saja. Iya. Iya. Tapi sebelum kalian mengerjakan itu, kalian membentuk kelompok, ya? Membentuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Pak Guru beri waktu kepada kalian untuk mengerjakan itu. Siapa punya penalti? Ada yang punya penalti? Baik, kalian menjalankan tugas kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya? Kenapa? Siapa? Belum dapat? Oke, 1. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, Pak Guru akan jelaskan kelompok 1 di sana dengan dulu. Kelompok 1, perhatikan ya. Kelompok 1 ada 5 pertanyaan. Kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 3 dan kelompok 4 menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 4. Dengar baik-baik. Kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Kelompok 2. Kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 5. Kelompok 3 dan 4 menjawab pertanyaan nomor 5. Kelompok 1 dan 2 kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 3. Nomor 3 kamu ya. Sedangkan ini 3 dan 4 ya. Sedangkan kelompok 3 dan 4 menjawab pertanyaan nomor 5. Silakan. Nanti sebentar akan Pak Guru
panggil satu-satu ke depan. Silakan, mulai. Berarti kalian ini fokus di nomor ini. Kalian sini fokus ke nomor kamu sini fokus nomor 1 dan 2. Saling sih. Ya, nomor 1 ini saya. Bagaimana? Karena harus pakai tulisan tangan.
Lebih cepat. Siapa sudah? Oke.
sebenarnya, karena cuma satu nomor. Kalau kelompok 1 dan 2 makanya lumayan banyak materinya. Kelompok 2 sudah selesai 1 orang. Sudah 2 orang. 3 orang. Nomor 3 dan 4 sudah 3 orang selesai. Kelompok 1 nomor 1 2 sudah? Siapa belum? Belum selesai. Baca dulu. Karena nanti kamu maju susah. Kelompok 1 orang sudah selesai. Oke. Kelompok 2 sudah 4 orang yang selesai. Sudah 2 orang, 3 orang. Kalau dia, oke. Kelompok 1 baru 1 orang. Ayo, iya. Siapa yang jawabannya? Sudah 2 orang. Eka, Agustus. Agus, Nikolaus. Sudah, oke. Nomor 5, kelompok 3 dan 4 sudah 4 orang. Sudah 5 orang. Sudah. Panggil siap. Ina TKG, Agusta. Oh, sudah, oke. Nomor 5, kelompok 3 dan 4 itu sebenarnya harus cepat catat. Sudah banyak.
Sudah? Berdiri kah? Tempo. Ayo. Ambil. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi 2 orang. Tinggal Albert dengan siapa? Bertus dan Albert. Bertus dan Bertus. Lepas. Satu ini nama sama. Sudah, oke. Kelompok 1, nomor 1 dan 2. Siapa yang belum? Bagus, sudah cepat. Kelompok 2, nomor 3, 4. Siapa yang belum? Sudah, oke. Berarti kelompok 1 sudah semua ya? Tinggal berdirikan. Semua di sini ya. Oke, baik. Perhatian. Masih ingat materi gasing tadi lalu? Konsentrasi. Oke, konsentrasi dimulai. Coba sama-sama 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke. Sebentar. Ketika pemaparan satu-satu maju selesai, langsung kita konsentrasi dan tepuk WO. Supaya lebih semangat. Sudah? Di sini? Albertus sudah? Sudah? Sudah. Yang di sini? Sudah? Oke. Sini sudah semua? Berarti tinggal nih. Kalau Pak katakan konsentrasi, semua. Kasih semangat deh. Mari kita masuk pada pertanggungjawaban kalian untuk Sudah semua? Niko, sudah? Tinggal 1. Baik. Kita mulai yang pertama dari kelompok 1. Setelah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan pemaparannya satu-satu gerakan. Oke, kita mulai dengan semangat pertama. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, dari kelompok 1, silakan maju. Elizabeth pertama, silakan. Silakan, lanjut, berdiri. Silakan sini. Buka bacanya, baca nomor 1 saja. Jadi pertanyaannya, coba baca pertanyaannya. Lebih besar lagi suaranya. Jelaskan makna panggilan dan perputusan dalam konteks iman Katolik. Oke, silakan baca dengan suara lantang supaya teman-teman lain dengar. Panggilan adalah itu kepada manusia untuk hidup sesuai kehendaknya. Perputusan adalah tugas khusus untuk mewakilkan kabar baik harus imam katolik setiap orang beriman di dalam dan melaksanakan kerajaan Allah sesuai keadaan masing-masing.
sesuai dengan kehidupan masing-masing. Kita beri tepuk tangan dulu untuk dia. Elizabeth, mari Pak Guru langsung kasih nilai. Bukan, kau punya saja, jangan kasih. Oke, itu engkau pegang. Ini, Elizabeth. Iya. Oke, baik. Yang kedua, Pangracia. Baca dengan suara keras. Baca dengan suara keras. Silakan. Baca soal. Sebutkan nomor 2. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 cara Yesus memanggil dan mengutus para murid yang berdasarkan kitab suci. Oke, langsung ya dijawab, silakan. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 cara Yesus memanggil dan mengutus para muridnya berdasarkan kitab suci. Baca dengan suara keras. Cara Yesus memanggil dan mengutus para murid melalui panggilan langsung seperti pada Simon dan Simon Petrus dan Andreas, melalui pengajaran dan pendampingan selama dikekang dan kuasa produksi wajah dan mengutus mereka berdua untuk membawakan amanah agung sebelum naiknya ke surga. Berikan tepuk tangan untuk Pangracia. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, wow. Oke. Ini. Pangracia, nilai Ina TKG maju. Silakan. Setelah Ina TKG, Frederika, Eka, dan Agusta. Ina maju, baca soal nomor 1. Silakan. Baca dengan suara lantang. Nomor 1, karena kamu punya tadi kelompok 1, nomor 1 dan 2. Jadi Pak Guru suruh kau baca nomor 1 dan jawab langsung dengan cincin. Konteks. Ya. Mengharap teman-teman. Baik, terima kasih Ina. Berikan tepuk tangan dulu untuk Ina. Mari Ina, Pak Guru kasih nilai. Mari. Yang berikut siap-siap. Frederika. Oke. Frederika maju. Baca soal nomor 2. Baca dengan suara keras. Cepat. Mari Pak Guru ambil nilai Frederika, ambil nilai. Berikan tepuk tangan dulu untuk Frederika. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, baik. Yang berikut Eka, baca soal nomor 2 lebih keras. Nomor 2.
Nanti diacak nomor 2, silakan. Baca dengan suara keras. Setelah itu menjawabnya menghadap ke depan. Oke, silakan. Menghadap teman-teman. Langsung. Tepuk tangan dulu untuk Eka. Eka, langsung ambil ke atasnya, bagi orang ambil nilai. Dan di belakang. Jangan pekerjaan. Iya. Oke, yang berikut, Agusta. Silakan baca nomor soal 1. Nomor 1. Besar. Niko, silakan baca soal nomor 3. Baca dengan suara keras. Apa yang dimaksud dengan perbedaan Allah? Langsung dijawab. Perhatian saudara pelajaran, semua makanan dikembalikan. Anak berbaris kita ngomong. Anak-anak. Perhatian seluruhnya. Berikan tepuk tangan dulu. Berikut soal nomor 4. Perhatian Bapak Ibu guru sekalian, waktu pembelajaran kita telah selesai. Untuk itu seluruh siswa Bagaimana cara seorang belajar SMP dapat kita akan kelas. Kita akan makan siang. Simak. Berikan indikat contoh. murid yang tuli atau bersikap hidup dalam ujian dan tugas sekolah, mencari teman yang kesulitan dalam pelajaran, ikut dalam kegiatan praktis sekolah, antara kebersihan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan untuk dia. Kasih BOW, Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, wow, wow. Berikut, silakan. Untuk kita balik dipadamkan. Oke, silakan baca nomor 3. Silakan. Kalau kalian dengan baris, kalian ada hafalan makanya. Yang boleh saya masih terbuka ini dulu.
dan partisipasi dalam Berikan tepuk tangan untuk kita. Yang berikut sekarang maju. Jaga. Silakan baca surah nomor 4. Silakan baca dengan suara lantang. kalau sama masih ada orang kan? Oh ya, siapa saya? Siapa yang semua ini? Oke, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan untuk dia. Yang berikut silakan. Ayo. Ayo Pak, tambah 8 kalian Pak, tambah 8 kalian makan siang. Iya, langsung. Baris, baris. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk teman kita. Kasih nilai. Baik. Yang berikut kelompok 3, nomor berapa? Nomor 5. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, mulai dari belakang. Bacaan ulang nomor 5. Silakan. Ayo. Ya, baca nomor 5. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam membatalkan ini atau Oke, baca dengan suara keras. Baca 3 poin saja. Baca 3 poin saja. Baca dengan suara keras. dengan informasi tentang tahu tidak ada ini tahu Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk dia. Bagi nilai yang berikut. Udah. Baca nomor 5. Diikuti yang keempat. Baca soalnya dulu. Baca dengan suara keras. Silakan. Baca suara besar. Refleksi. Apa katanya? Lihat. Era. Ini, oke. Yes. Baca menghadap teman-teman. Itu sih, karena ada banyak teman-teman yang baca. Silakan baca
suara keras. Ayo. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai positif. Oke. Coba baca lebih keras lagi, ulang. Menggunakan Media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai positif. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Semua. Silakan dulu. Yang berikut, baca soal nomor 5, baca dengan suara keras. Apa lebih besar suara? Apa tantangan? Mungkin kerajaan Allah era digital, di era digital saat ini. Oke, langsung jawab. Yang bagian baca dengan keras, ayo. Baca dengan suara keras. Budaya insan Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk dia. Mana yang tertulis kami? Yang berikut, baca dengan suara keras. Mari. Baca dengan suara keras. Nomor 5. Silakan. Apa tantangan yang kemudian dihadapi dalam meluaskan perkembangan di digital saat ini? Bagaimana fungsi yang dibesarkan atau perkembangan sosial budaya dan mengurangi menghilangkan lembaga individualisme dan mengurangi semangat solidaritas dan media yang sangat penting. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan dulu untuk dia. Yang berikut, lihat ya. Ayo. Silakan. Baca dengan suara keras. Nomor 5. Baca dengan suara keras. Silakan. Eduardus, baca dengan suara keras. Silakan. Apakah tantangan mungkin dihadapi dalam menyelamatkan kerajaan Allah di era digital saat ini? Iya, oke, silakan. Mengembangkan sikap kritis, diharapkan yang ada di Indonesia. Iya. Mengatasi menggunakan strategi kreatif Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Eduardus. Yang berikut, Bertus, maju. Ya, Bertus. Baca dengan suara keras, ya Bertus. Baca. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam melakukan perkembangan di digital saat ini? Oh iya, ini baca lancar. Baca, jawab dengan suara keras di poin yang ini. Ayo, menghadap teman-teman. Silakan. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai positif, mendalangi komunitas iman
ada informasi membatasi penggunaan berarti dan meluangkan waktu refleksi pribadi. Iya, oke baik. Tepuk tangan dulu untuk Petrus. Ya, Albertus. Tidak bisa. Oke, baik. Yang berikut dari sini, Ustaz. Sisa 2 orang. Sisa 2 orang. Baca nomor 5 dengan tegas. Baca dengan suara lantang. Apa tatanan yang mungkin menuju yang dan mengatakan Allah di era digital saat ini? Ya. Poin yang terakhir. Baca poin yang terakhir. Baca dengan suara keras. Kesan kedua. Meluangkan waktu untuk refleksi dan Oke, baik. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk dia. Baik. Yang terakhir. Ya, Mikael, silakan. Mikael, baca suara keras. Silakan. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengatakan kerajaan Allah di era digital saat ini? Iya. Silakan. Tantangan mengatakan kerajaan Allah di era digital. Banyaknya informasi yang menyesatkan atau bertentangan dengan nilai Kristiani. Budaya instan yang mengurangi penghormatan umat yang dalam. Individualisme yang mengurangi semangat soliditas. Eksposur berlebihan pada konten negatif. Iya. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai positif. Menjalin komunitas online dan saling mendukung. Mengembangkan sikap kritis terhadap informasi. Membatasi penggunaan gadget dan meluangkan waktu untuk refleksi pribadi. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Mikael. Konsentrasi. Konsentrasi dari mulai. Kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W, wow, wow, wow. Oke, baik. Sekarang saatnya Pak Guru ambil kesimpulan dari seluruh materi yang kita jalankan dan bawakan untuk siang hari ini. Yang pertama, tugas dan perutusan panggilan murid Yesus itu adalah sebuah ajakan dari Tuhan Allah sendiri kepada manusia. Kita semua ini adalah statusnya yang pertama kamu siswa, dan kamu siswa kelas berapa? Kelas 8. Tugas dan panggilan kamu sekarang adalah apa? Belajar. Belajar menjadi anak yang pintar, anak yang beriman, anak yang taat dan patuh terhadap Tuhan dan orang tua atau sesama. Guru harus bisa kalian hargai dan hormat. Belajar untuk menghargai orang lain dengan cara-cara seperti ini. Lalu yang kedua, cara Yesus memanggil dan mengutus muridnya itu yang pertama, dia panggil langsung. Contoh, dia memanggil para muridnya ketika para muridnya sementara mengair ikan atau memancing ikan di laut. Dia mengatakan, mari ikutlah aku. Lalu apa jawab para rasul? Ada yang menjawab, saya harus minta izin dulu kepada keluarga. Jawaban ada yang setengah-setengah, tapi ada yang langsung melepaskan semua pekerjaannya, melepaskan semua kekayaannya dan pergi mengikuti Yesus. Dan ciri khas seperti ini harus dilakukan. Misalnya, yang bercita-cita menjadi pastor, dia bercita-cita jadi pastor, tapi dia harus melalui proses dulu. Prosesnya adalah salah satunya adalah belajar. Dia ikut studi dulu. Tetapi ketika dia sudah berjanji untuk mengikuti panggilan itu, dia harus melepaskan segalanya, termasuk harga dirinya, seluruh jati dirinya. Dia tinggalkan, dia ikut Yesus dengan tugas membartakan keselamatan Allah di tengah-tengah umat manusia. Tugas itu adalah tugas yang mulia. Jadi pastor tidak perlu harus menjadi orang kaya, tidak. Tapi orang sederhana, tidak harus menuntut diberikan sesuatu reward kah atau hadiah dan lain-lain, tidak. Dia hidup di tengah umat dan setiap hari dia harus memimpin misa atau doa. Lalu yang berikut,
Kerajaan Allah itu maksudnya adalah apa? Kerajaan Allah ditandai dengan beberapa hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada kasih dan cinta. Kita semua ini harus memiliki sebuah karakter nilai belas kasihan pada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita harus membagi kasih kepada sesama, harus bisa menjadi berkat dan membawa damai kepada orang lain. Konsentrasi. Kasih Leo, kasih le, wow. Baik. Oleh karena itu, kegiatan kita hari ini akhirnya sudah selesai. Mari kita menutupnya dengan doa. Dan sekali lagi saya mengajak kita semua untuk berdiri. Tapi sebelum itu kita absen dulu. Dan kita belum mulai absen. Mari kita absen dulu untuk kehadiran siswa-siswi. Saya absen dulu dari kelas 8B ya. Jawab saja hadir ya. Abenego Ondo, Alfabeto Anita Boni, Ari Gibako Goya, Asmira Elizabeth Pakerkwa, Bonifacius De Pauta, Durian Tikiwa, Elizabeth Hagabal, Iro Katagame, Junius Sodegau, Clara Extresia Elas, Kominus Wijangke, Lena Tabuni, Leni Tabuni, Luis Elvaro Bakerkwa, Maria Limagai, Marius Hilimagai, Matius Kego, Melinus Mulugol, Mikael Magai, Nopela Yamal, Norbertus Luamang, Novela Kulua, Osila Alon, Osna Wijangge, Pelinus Kogoya, Seplinus Tobai, Yera Zenambani, Julianus Tobai, Yusuf Nawipa, Frida Kogoya. Oke, baik. Mari kita, sebelum kita menutup dengan doa, mari kita coba melihat lagu penutup untuk kita nyanyikan bersama. Mari kita semua berdiri. Yesus kokohkan kerajaan yang ada di dalamnya. Yesus kokohkan kerajaan-Nya yang ada di dalamnya. Yesus kokohkan kerajaan yang ada di dalamnya. Pastilah kau akan berguna. Yesus cintaku, cinta
Michael pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita doa dimulai. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami telah belajar dan juga mengikuti kegiatan ini. Tuhan kiranya juga Engkau melindungi kami di setiap pelajaran ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Guru, kegiatan yang kita ini kiranya masuk ke otak kami dan agar dilakukan di setiap kegiatan kami. Tuhan kiranya melindungi kami dalam perjalanan apapun. Tuhan kiranya sebentar juga kami makan dan tidak ada teman-teman Tuhan kiranya di siang hari ini inilah doa singkat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat siang. Silakan pulang dari ruang kelas dan satu persatu maju jabatan. Baik. Sebelum itu beri salam kepada Pak Guru. Semua berdiri. Beri salam kepada Pak Guru. Terima kasih Pak Guru dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak. Yang tugas pinjam buku tadi dia kembalikan ya. Ayo, silakan kembalikan bukunya. Ayo, mari. Terima kasih. Terima kasih. Eka, Gusta. Elizabeth